Siapa nggak kenal John Kay? Iya. Hah? Dosa apa yang belum dikerjain ini? Apa yang belum saya lakukan? Dosa apa yang belum saya lakukan? Dosa model apapun saya sudah lakukan semua. Ya. Setelah saya bebas bersyukur banget, sangat bersyukur karena hampir 8 tahun penantian itu nggak sia-sia. saya pikir iblis, kalau gue mati masuk surga, bukan mati masuk neraka. Saya tinggi dalam nama Tuhan Yesus nyala iblis. Udah berontak lagi, ketok pintu, teriak-teriak, bla 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 bla. Udah kebun binatang semua keluar. Nah, Maki tapi nggak tahu siapa yang mau dimakin. ya pokoknya teriak sekeras-keras mungkin. Akhirnya teriak-teriak, itu hati saya mengatakan bahwa kayak suara hati itu yang saya merasakan sekali. John, kamu teriak sampai kamu capek, mereka nggak mungkin peduli sama kamu. Bandingan kamu ambil Alkitab, berdoa dan baca. Saya sempat berhenti diam dan renungkan. Tadi di pikiran saya bilang suruh bunuh diri, tapi ini kok di hati saya mengatakan bahwa ambil Alkitab, berdoa dan baca. Berarti ada dua suara ini. Nah, saya pikir ini kan perintah baik nih. Iya. Saya yakin bahwa ini pasti Tuhan, Ini dari Tuhan. pasti Roh Kudus. Akhirnya saya diam, saya renungkan, coba saya ambil Alkitab dan saya berdoa Bapa kami. Selesai saya langsung buka Alkitab, pas ketemu ayat yang Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa sebelum engkau dibentuk aku udah mengenal engkau. Ya. Sebelum engkau keluar dari ibumu, aku udah menguduskan engkau untuk menjadi nabi-nabi pada semua bangsa. Ya. Wow, saya bilang ini ayat ini bagus juga ayat ini. Nah, akhirnya udah saya mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mungkin lepas Alkitab itu pada saat saya tidur, makan, dan korban. Nah, yang bisa ketemu saya di Hairis itu Kasih Bernadi di Permisan. Itu 3 kali beliau ketemu saya di situ. Nah, beliau sudah menguatkan saya bahwa Mbak Bung sabar aja, sabar. Nah, mulai dari situ saya baca Alkitab, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, pada saat yang bikin saya semakin kuat bahwa Tuhan selalu bersama saya. Amin. Tuhan selalu ada dengan saya dan Tuhan tidak jauh dari saya. Tuhan ada di hati saya. Itu Yohanes pasal 16 ayat 32. Iya. Itu ayat ini persis seperti apa yang saya alami. Karena kita berempat, yang 3 dipisahkan, 2 ke Kembang Kuning, 1 ke narkotik. Nah, ayat ini persis karena bunyinya, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, kamu akan dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri, tetapi aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Haleluya. Oh, saya pas baca Itu ayat kok kayak pribadi sekali. Ya, itu persis dengan apa yang saya alami sendiri, nyata dalam hidup saya. Akhirnya saya baca, lalu saya renungkan bahwa Tuhan, betapa mulia engkau ada bersama saya dan engkau ada bersama saya. Nah, yang tadinya saya depresi, saya berontak, tapi setelah saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu ulang-ulang, itu hati saya damai. Ya. Saya merasa bahwa saya nggak sendiri di satu ruangan ini. Saya pasti bersama bala tentara surga temani saya di ruangan Hairis ini, dan Tuhan ada di hati saya.
Dan itu memang apa? Yang tadinya saya pikir mungkin itu tulisan yang di dalam Alkitab itu cuma tulisan biasa. Ya. Tapi ternyata di dalam Alkitab itu mengatakan Ada bahwa kuasa. Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, Injil kekuatan Allah, dan setiap saya baca itu saya merasa bahwa saya damai, hati saya tenang. Amin. Ya kalau saya nggak baca Alkitab mungkin saya udah bisa bunuh diri dan mungkin saya udah bisa gila. Nah dari situ saya baca dan baca. Pas ayat yang paling saya ayat emas lah ya. Emas. Ayat emas itu Matius 6 ayat 33 itu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saya baca ulang mungkin sekitar 20 kali ayat ini terus. Satu ayat itu aja. Satu ayat itu saya ulangi terus, saya renungkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya renungkan, Tuhan, ayat ini benar-benar menyatu dalam kehidupan saya. Kalau bicara kerjaan dunia, saya udah siapa nggak kenal John Kay? Iya. Hah? Dosa apa yang belum dikerjain ini? Apa yang belum saya lakukan? Dosa apa yang belum saya lakukan? Dosa model apapun saya sudah lakukan semua. Ya. Dan semua orang tahu John Kay di dunia gelap, di hitam ini istilah di medsos itu Godfather of Jakarta. Nah, saya renungkan terus ke ayat ini. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu, saya pikir Tuhan, mulai saat ini saya serahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan. Amin. Dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, di situ saya memberanikan diri, mengikrarkan diri bahwa saya harus bertobat. Saya harus tinggalkan kehidupan saya yang lama. Amin. Dan saya harus hidup baru. Saya harus ikut Yesus. Dan saya harus melayani Yesus. Oh, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, memang pertobatan itu nggak bisa dipaksa. ada banyak istri, kamu harus bertobat ya kan. Ada banyak suami juga bilang begitu, kamu harus bertobat ya kan. Ada banyak orang tua, kamu harus bertobat ya kan. Bertobat itu tidak bisa dipaksa, karena bertobat itu adalah kerjaan dari Roh Kudus. Nah, Bung John, setelah pengalaman ini apa yang Bung alami khususnya dengan istri anak-anak? Saya setelah pertobatan saya dan saya 3 bulan saya di Hairis Batu dan saya kembali ke Permisan, saya berpikir bahwa pertobatan itu harus kita melakukan sesuatu. Amin. Kita harus berbuat sesuatu. Iya. Kalau cuma hanya saya ngomong bahwa saya bertobat, Iya. tetapi saya tidak berbuat sesuatu, berarti omong kosong, Iya. munafik. Nah, pikir saya bahwa saya harus berbuat apa gitu. Berarti harus saya mulai dari lingkungan saya. Iya, iya. Nah, itu penjara Permisan ini dulu penjara yang suka dibully sama penjara-penjara yang lain di Nusa Kambangan. Bahwa itu penjara itu paling jorok dan pembuangan lah. Iya. Karena paling tua kalau nggak salah Ya, misalnya dari 1908. Ya. Itu penjara itu udah dibangun. Nah, saya berpikir apa yang harus saya buat? Saya besok pagi harus saya ngepel. Nah, saya pagi-pagi bangun tidur langsung ambil kain pel, saya ngepel dari ujung-ujung. Wah, semua orang bingung ada apa ini? Ya, ini itu semua roh pegawai setan bingung. atau roh malaikat datang ini. Semua pegawai bingung. Ya. KPLP maupun Kasih Benadik semua maupun ke lapas. Nah, Ada bingung. Ya, Bung ngapain ngapain udah biar aja. Oh enggak, saya olahraga. Tiap pagi ada mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu saya sendiri. Nah, saya berpikir kalau saya sendiri kan kerja nggak maksimal. iya. Akhirnya saya ketemu ke lapas. Saya ngomong ke beliau, bilang, Pak, ini saya mau ingin bicara. Kalau Bapak setuju, jalan. Kalau Bapak oke, jalan. Kalau enggak juga ada masalah. Apa, Bung? Saya pikir kalau Bapak percayakan saya, kasih tanggung jawab ke saya, jadi koordinator kebersihan
saya akan buat LP ini 1 bulan bersih. Dan percayakan saya untuk anak-anak teman-teman yang bisa jadi tamping untuk berdampingan sama saya. Kita sama-sama, saya yang koordinir supaya membuat LP ini bersih. Oh iya, bagus Bu. Iya, buat aja. Kita atur aja Bu. Nah, itu waktu itu Pak Kasih Benadik juga, saya ngomong ke Kasih Benadik dan beliau juga sangat respons ya. Nah, sama KPLP juga mereka sangat respon, langsung udah mulai atur kumpul anak-anak, cari anak-anak mana yang mau jadi tamping. Masa waktu Kasih Benadik ada bersama-sama, tinggal beliau mulai catat nama-nama. Udah kita dapat waktu itu ada 20 orang, sekitar 20 orang. Mulai diatur 10 kebersihan, 10 bagian taman. Nah, tiap pagi. Jadi tiap pagi itu bukan saya udah koordinator, saya nggak ngepel, enggak. Saya lihat kalau mereka kerjanya nggak benar, saya kasih contoh. Ini cara ngepelnya seperti ini. Karena saya di waktu di Surabaya kan tiap pagi saya bangun ngepel. Tinggal sama orang kan mesti harus bangun pagi jam 5 harus kita ambil hati kan. Jadi mereka kalau mulai dari bersihin itu LP itu 1 LP bersih. Ya puji Tuhan satu bulan langsung LP-nya berubah. Nah, itu mulai udah jadi buah bibir bahwa LP Permisan sekarang udah bersih. Dan habis pel itu saya pakai pewangi yang karbol. Karbol supaya wangi. Jadi memang udah kayak rumah sakit. Jadi pas 1 bulan 2 bulan Pak Kalapas maupun Kasih Benadik maupun KPLP, wah ini semua angkat 4 jempol untuk saya dan tim saya. Karena itu bawa pagi-pagi jam 10, jam 8, jam 9, 10 itu kasih karbol. Semua bersih dan wangi. Jadi itu sistemnya, pokoknya kalau ada orang lewat langsung dipel. Siapa lewat langsung pel. Jadi enggak ada, jadi kita bikin kayak di mall-mall, jadi jadi orang lewat dipel, jadi bersih, benar-benar bersih. Puji Tuhan. Selalu ini yang saya bilang bahwa Alkitab bilang dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Jadi bukan dari omongannya. Ada banyak orang yang bilang, saya udah bertobat nih. Ya kan, tapi masih malas, masih ngaco ya kan. Nah, yang juga penting karena dulu Bung banyak jauh sama keluarga dan lain-lain. Apa yang terjadi setelah pertobatan ini? Nah, saya setelah bertobat saya merasa berdosa terhadap terutama istri dan anak-anak saya dulu waktu hidup saya. Kan dulu jarang ada waktu buat keluarga tuh. Setelah saya bebas saya merasa bertobat terhadap anak dan istri saya, karena dulu memang saya nggak pernah sama mereka. Mungkin mereka dari kecil saya jarang sama mereka. Sekarang saya baru merasa bahwa saya ini sebagai seorang ayah yang benar-benar ingin selalu bersama anak dan istri. Amin. Kalau dulu saya kemana-mana saya sendiri dan jarang pulang, dan anak-anak sendiri paling pulang cuma kasih duit. Dan sekarang saya merasa bahagia kalau saya selalu kumpul bersama. Oh, luar biasa. Dan itu sungguh luar biasa sekali. Dan kadang-kadang saya sama anak dan istri ngobrol, kadang saya menangis bilang, Papa ini salah, Papa ini berdosa terhadap dia. Makanya malam ini sama-sama ini semua tuh. Kamera tuh kasih lihat terus itu tuh, putar tuh. Ini nih. Nah, ini istri, anak-anak semua, ada yang udah ketiduran di situ. Ada yang di sebelah sini juga anaknya. Nah, ya kan? Nah, iya, jadi itulah kadangkala yang kita tidak mengerti bahwa harta terindah yang kita punya sebetulnya adalah keluarga, ya kan? Tapi kadangkala justru ketika orang cari duit, cari nama, cari kedudukan, ya kan, justru keluarga kita tinggalkan. Jadi luar biasa. Ini anak nomor 3. Iya. Nah, setelah Papa di jamaah Tuhan, apa yang kamu rasa? Bersyukur banget, sangat bersyukur karena
hampir 8 tahun penantian itu nggak sia-sia. Dulu deg-degan terus. Selalu deg-degan. Dulu papa jarang pulang. Iya. Boro-boro diajak ya, pulang aja jarang ya kan. Nah ini sampingnya lagi adalah istrinya. Nah ibu gimana? Apa yang dirasa? Luar biasa ya Tuhan ya, membentuk Bung John ya, Ya. dengan begitu dahsyat sampai sesempurna apa yang saya lihat sekarang. Oh Tuhan itu Pak. Terus sekali. Nah kalau ini yang paling tua, walaupun di semua yang paling kecil Iya. kondisinya. Apa yang kamu rasa? Sangat bahagia, bersyukur karena kasih karunia Tuhan tuh menyertai dari yang kita merasa kita sedih sampai kita bahagia saat ini sekarang papa menjadi satu kembali di keluarga. Haleluya, Bung John telah menjadi arti yang besar buat keluarga, Amin. ya kan? Dan Ya. itulah artinya imam yang kudus dalam keluarga. Karena akhirnya bahwa pemeliharaan Tuhan yang paling utama, Bung John boleh jauh dari Tuhan, tapi Tuhan jaga istri, Tuhan jaga anak-anak, sehingga Amin, amin. ada banyak orang kan kalau papa ngaco, anak lebih gila Ya. lagi semua kan. Tetapi indahnya waktu Bung John kembali, semua anak-anak manis dalam kasih Tuhan. Ya, itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan begitu baik terhadap saya karena Tuhan memberi hati yang setia kepada istri dan anak-anak saya. Mereka tetap menunggu saya dengan setia. Ya, kalau tanpa Tuhan Amin. ikut campur tangan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, mungkin saya 8 tahun keluar, mungkin anak dan istri saya Hilang entah kemana. hilang entah kemana. Paling saya Karena banyak orang begitu kan, Ya. keluar dari penjara, Ya, istrinya istri, hilang, anak-anak hilang. hilang. Ya, Tapi luar biasa Tuhan saya. sungguh luar biasa. Tuhan sangat baik dan sangat sayang kepada saya. Karena mungkin bukan mungkin, memang saya harus mengalami peristiwa ini Amin. supaya saya bisa menemukan jalan pertobatan. Amin. Bung John, mungkin ada pesan-pesan Bung buat mereka yang masih senang dunia hitam. Kadang-kala belum hitam, masih abu-abu, Abu-abu. tapi udah senang gitu kan. Terus masih abu-abu kan. Kalau Bung kan udah sampai pada kesimpulan dosa ini capek, melelahkan, menghancurkan, enough, selesai gitu. Saya mau ketemu sesuatu yang lebih indah dalam hidup ini daripada Ya. sekedar buang waktu percuma dengan dosa. Nah, apa kira-kira pesan-pesan Bung John ini? Ya, pesan saya cuma kalau mungkin saudara-saudara, teman-teman yang masih hidup di dunia kekerasan atau dunia gelap, percuma. Kita nggak ada rasa damai, nggak ada kebahagiaan dalam kehidupan yang seperti itu. Karena saya yang mengalami sendiri dalam kehidupan, ya mungkin orang lihat dari kacamata bahwa mungkin saya banyak duit, ya. Tetapi kedamaian tuh nggak ada, rasa bahagia tuh nggak ada. Tetapi yang sekarang setelah saya bertobat, pertobatan saya merasakan betapa indahnya rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bisa merasa damai, Amin. saya merasa sukacita, saya bisa berkumpul sama istri dan anak-anak. Dan itu salah satu harta yang berharga. Iya, yang harta yang nggak terbilang dalam kehidupan Iya. saya itu. Saya bisa berkumpul sama anak istri yang dulu kalau jalan saya selalu sendiri, kemanapun sendiri. Ya, saya nggak pernah ajak anak dan istri. Tapi kalau sekarang saya mau kemanapun harus anak dan istri harus ikut. Mungkin kakak dia kerja, kalau kakak libur pasti harus ikut semua. Kalau anak yang lain kuliah, kalau libur di rumah pasti ajak jalan kemana aja. Luar biasa. Saya mau selalu sama anak-anak dan istri. Nah itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Jadi saya minta stop. Ya, kita kembali ke jalan yang benar aja. Karena untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Tuhan kita kan Tuhan yang begitu dasar, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, dia selalu ada di hati kita. Jadi mungkin teman-teman yang saudara saya masih di dunia gelap, ya marilah kita sama-sama tinggalkan kehidupan itu, kita kembali ke Tuhan, nanti ke jalan yang benar. Amin. Wah, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kan nggak perlu kan tunggu salah satu anak kita mati dulu, tunggu rumah tangga kita hancur dulu, tunggu salah satu dari keluarga kita hancur-hancuran dulu, baru kemudian kita mau bertobat cari Tuhan. Hari ini saya yakin dalam program Kamu Hebat ini suara Bung John Kay dipakai Tuhan untuk mengingatkan saudara. Karena kalau pendeta ngomong, nah pendeta belum pernah tahu sih apa artinya dunia gelap. Indah lu pendeta, indah lu pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bung John Kay udah bilang semua dalam dunia kegelapan sudah dicoba, udah dijalanin, justru bikin capek dan lelah. Tapi tidak ada keindahan yang lebih indah daripada satu, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, beroleh kedamaian di hati. Dan yang ketiga, dapat memiliki interaksi keluarga yang manis, indah, dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah program Kamu Hebat hari ini bersama dengan orang hebat yang tadi kita sudah dengar kesaksiannya, yaitu Bung John Kay, yang mungkin sebagian saudara bisa searching di Google gitu, sampai saudara bisa bikin geleng-geleng kepala, dulu nih orang kok jahat banget dulu ya gitu. Tetapi Tuhan bisa robah, ya kan. Jangan sampai saudara yang jahat juga enggak, setengah-setengah juga begitu, terus aja mau jahat terus, ya kan, mau setengah-setengah terus gitu, ya kan. Jadi biarlah hari ini either you are in or out gitu. Hidup ini cuma satu. Kalau mau setengah-setengah akan dimuntahkan Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Saya Gilbert Tumoindo bersama dengan Bung John Kay dan keluarga mengucapkan buat saudara, tetap kuat, tetap semangat, dan kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.